Shalom, mari sama-sama kita saat teduh saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu besar, setia-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik untuk kesempatan hari ini, Tuhan. Besar setia-Mu atas setiap kami. Terima kasih, dan kami saat ini mau mendengarkan renungan firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan melaksanakan renungan. Renungan pada hari ini berjudul Allah melepaskan umatnya dari jerat pengajaran nabi palsu. Tema ini diambil dari Yehezkiel 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Dalam Alkitab terdapat beberapa jabatan pelayanan dalam pekerjaan Tuhan, seperti imam, hakim, nabi, raja, rasul, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Pada intinya,
imam mewakili umat untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Hakim bertugas untuk menegakkan perintah Tuhan atas tanah yang telah dijanjikan Tuhan pada nenek moyang orang Israel. Sementara Nabi mewakili Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada umatnya. Raja untuk menegakkan kedaulatan Tuhan atas umatnya. Rasul menjadi saksi atas pelayanan karya Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, dan pemberitaan Injil Kristus bagi setiap orang. Dan juga sebagai gembala untuk memimpin jemaat lokal yang telah ada. Sementara pengajar untuk memperjelas pemahaman, makna, dan implementasi firman Tuhan yang telah disampaikan kepada jemaat-jemaat tersebut. Seperti telah disampaikan, Nabi untuk mewakili Allah menyampaikan firman Tuhan yang sejati kepada umatnya. Tetapi pada zaman Nabi Yehezkiel terdapat nabi-nabi palsu. Nabi palsu menyampaikan sesuatu berdasarkan keinginan nabi itu sendiri. Sesungguhnya Tuhan tidak berbicara melalui mereka, tetapi mereka berkata, ini adalah firman Tuhan. Seperti tertulis dalam Yehezkiel 13 ayat 1-16, terdapat beberapa ciri nabi palsu. Pertama, bernubuat sesuka hatinya. Mereka tidak menyampaikan isi hati Tuhan, tetapi berdasarkan kata hati mereka sendiri. Mereka menyampaikan sesuatu berdasarkan bisikan hati mereka sendiri. Sesungguhnya mereka tidak berbicara berdasarkan penglihatan yang dari Tuhan. Tuhan mengumpamakan nabi palsu seperti anjing hutan di tengah reruntuhan. Itu tertulis dalam ayat yang keempat, yang membuat lubang-lubang menjadi sarang bagi mereka. Dan lubang itu juga yang menyebabkan tanah menjadi longsor yang menutupi liang mereka. Mereka tidak dapat menjaga lubang tersebut supaya tetap dalam keadaan baik. Kedua, tenungan mereka dikatakan di atas kebohongan pada ayat yang ke-6. Tenung artinya bagian dari ilmu hitam atau santet dan atau teluh yang membuat perantara untuk mencelakakan orang lain. Nabi palsu sebagai tenung atau sebagai penantara yang jahat. Mereka mengangkat dirinya menjadi petenung atau menjadi perantara Tuhan bagi umatnya. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah berbicara melalui mereka. Ketiga, nabi palsu menggunakan kebesaran Tuhan untuk keuntungan pribadi mereka. Tertulis pada ayat yang ke-8. Mereka tidak bertindak atas nama Tuhan yang sesungguhnya. Mereka bukan sebagai hamba Tuhan yang berbicara atas nama Tuhan. Orang seperti ini adalah kejahatan di pemandangan Tuhan. Untuk menyatakan kehendak Tuhan kepada nabi-nabi palsu, Tuhan melakukan beberapa hal. Yang pertama, Tuhan
mengacungkan tangan kepada mereka. Tertulis pada ayat yang ke-9. Mengacungkan tangan artinya menunjukkan diri kepada nabi palsu. Memperlihatkan diri kepada nabi palsu. Jika Tuhan memperlihatkan diri kepada seseorang, kemungkinan besar orang tersebut akan jatuh, atau rebah, atau berlutut, dan atau tidak berdaya lagi. Tuhan akan memaksa mereka keluar dari kalangan umat. Mereka akan dikeluarkan dari daftar umat. Sedemikian berat tekanan yang akan dihadapi oleh nabi-nabi palsu, karena mereka menggunakan nama Tuhan untuk menipu orang lain yang sedang berada dalam permasalahan yang berat. Tujuan paling penting perlawanan Tuhan terhadap nabi-nabi palsu supaya mereka tahu bahwa Dialah Allah orang Israel. Tidak ada Allah lain yang maha kuasa selain Dia. Yang kedua, Tuhan akan meruntuhkan kekuatan kebohongan mereka. Itu tertulis pada ayat yang ke-12. Nabi-nabi palsu sengaja mendirikan tembok palsu untuk mengapurinya dengan cat putih. Dengan berlaku demikian, orang-orang yang akan meyakini mereka sebagai nabi, padahal mereka adalah nabi-nabi yang palsu. Karena itu, Tuhan akan meruntuhkan tembok kepalsuan yang mereka bangun. Tuhan akan memperlihatkan bahwa di sana tidak ada damai sejahtera dan sukacita. Kekuatan yang mereka bangun, damai sejahtera dan sukacita yang semu atau pura-pura dan atau palsu. Karena itu Tuhan akan menghalau mereka karena kesombongan mereka. Yang ketiga, Tuhan akan mendatangkan angin tofan, hujan lebat, banjir, dan rambun atau hujan es yang akan membinasakan mereka. Tertulis pada ayat yang ke-13. Mereka yang menggunakan nama Tuhan untuk menipu, untuk memperkaya diri sendiri akan mengalami angin tofan, kehidupan yang begitu keras. Kemarahan ini berdasarkan kekudusan Tuhan. Tuhan tidak melakukannya karena dorongan kebencian. Inilah kemarahan yang kudus atau kemarahan Tuhan yang suci. Dengan demikian, mereka akan menyadari kebohongan-kebohongan yang mereka lakukan terhadap umat Tuhan. Keempat, Tuhan akan menentang ajimat nabi-nabi palsu. Tertulis pada ayat yang ke-20. Dengan menggunakan ajimat pada pergelangan tangan, nabi-nabi palsu akan menangkap jiwa setiap orang. Jiwa yang mereka tangkap akan dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri. Dengan melakukan hal seperti itu, nabi-nabi palsu telah melanggar kekudusan Tuhan. Hal itu mereka lakukan supaya mereka mendapatkan sepotong roti dan beberapa genggam jelai. Mereka melakukan hal-hal yang terbalik dari kehendak Tuhan. Mereka melakukan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Tuhan akan membuat mereka tidak berdaya. Mereka akan menghadapi kuasa Tuhan yang melenyapkan ajimat mereka. Mereka akan jatuh. Setelah itu, semua orang akan tahu bahwa Dialah Tuhan yang hidup dan maha kuasa di surga dan di bumi. Mengapa Allah melakukan hal tersebut? Untuk melepaskan umatnya dari ikatan nabi-nabi palsu. Seluruh umat akan terlepas dari cengkraman ajimat nabi-nabi palsu. Karena kuasa Tuhan, nabi-nabi palsu tidak akan memiliki kekuatan apapun untuk mempengaruhi umat Tuhan.
Kuasa iblis yang digunakan nabi-nabi palsu tidak akan berdaya lagi. Topeng yang digunakan nabi-nabi palsu untuk mengelabui umat Tuhan akan terlepas. Kelemahan yang dialami umat karena pengaruh negatif ajimat yang digunakan nabi-nabi palsu akan digantikan oleh Tuhan dengan damai sejahtera dan sukacita yang sempurna yang dari Tuhan sendiri. Umat akan berbalik kepada Tuhan. Mereka akan bertobat, mengikuti petunjuk dari kasih dan kemurahan Tuhan. Mereka sama seperti burung yang terlepas dari jerat orang-orang yang menangkapnya. Dengan cara demikian, supaya seluruh umat mengetahui bahwa Dialah Tuhan yang memelihara umatnya dari waktu ke waktu, sekarang dan seterusnya. Apa makna yang perlu kita miliki dari pembelajaran ini? Percayalah kepada Tuhan dan firman-Nya dengan segenap hati. Ia akan menghindarkan kita dari hal-hal yang dapat menjerat kita, dari hal-hal yang dapat membahayakan kehidupan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, semua orang akan mengetahui bahwa Allah adalah juru selamat yang membebaskan setiap orang yang percaya dari hukuman yang kekal. Demikian renungan kita pada hari ini. Semoga melalui renungan yang kita laksanakan, nama Tuhan dipermuliakan dan kita terlepas dari jerat kepalsuan dunia dan juga pengajaran-pengajaran sesat yang sedang marak pada belakangan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Untuk menutup renungan ini, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah melalui renungan yang kami lakukan, iman kami semakin diperkokoh, iman kami semakin diperkuat di dalam kami menghadapi kehidupan kami sehari-hari. Di sana-sini kami banyak mendengarkan pengajaran-pengajaran yang tidak asalnya daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berilah kepada kami hikmat akal budi, sehingga kami dapat mengkritisi pengajaran-pengajaran di luar firman Tuhan, supaya pemahaman kami, iman kami didasarkan pada firman-Mu, firman yang hidup dan firman yang benar. Kami juga berdoa untuk seluruh yang mengikuti renungan pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan bagi mereka yang sakit, memberikan penghiburan bagi mereka yang lesu, dan juga memberikan jalan keluar bagi mereka yang sedang menghadapi persoalan kehidupan. Kami percaya Tuhan dengar doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.